Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asif Hakim Zakiran SAMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membuat cuplikan video mengenai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan latar belakang pendidikan saya terlebih dahulu. Pada tahun 2012, saya melaksanakan studi pada sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 saya melanjutkan studi S2 saya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada program studi Magister Hukum Bisnis. Dan kemudian pada tahun 2020 saya menjadi dosen di program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Adapun mata kuliah yang saya ampu sebagai seorang dosen adalah diantaranya hukum kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum perusahaan, hukum dagang, hukum ekonomi pembangunan, dan hukum asuransi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah saya, yaitu hukum kekayaan intelektual sebagai salah satu mata kuliah yang diampu. Izinkan saya untuk men-share materinya terlebih dahulu. Ada mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung merupakan mata kuliah wajib dengan nilai bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap atau secara spesifik di semester 4. Adapun terdapat mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah ini adalah Hukum Perdata. Artinya, mahasiswa diharuskan untuk mengambil dan lulus pada mata kuliah hukum perdata terlebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah hukum kekayaan intelektual. Adapun deskripsi dari mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mengkaji mengenai kekayaan intelektual dengan ruang lingkup hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan perkembangan kekayaan intelektual pada ranah digital yang difokuskan kepada konsep, asas, kaidah, teori, regulasi, mekanisme perlindungan hukum, pengalihan hak, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang relevan dengan kekayaan intelektual dalam aspek hukum positif di Indonesia, internasional, dan perspektif ajaran Islam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, prinsip, aspek filosofis, aspek hukum internasional, dan perspektif Islam mengenai kekayaan intelektual. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan ruang lingkup, subjek, objek, perlindungan hukum, pengecualian, pengalihan hak, dan perkembangan pada industri digital kekayaan intelektual dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pelanggaran, pertanggungjawaban hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta mengevaluasi peran pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim komersialisasi yang kondusif melalui penegakan hukum, disertai kemampuan menyusun artikel ilmiah, mendiseminasikan karya hukum, dan menyusun permohonan perlindungan kekayaan intelektual secara tepat. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama dengan brainstorming, yaitu setelah dosen menyampaikan materi, mahasiswa diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan pandangan dan juga pendapat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian kita menggunakan contextual learning, artinya mahasiswa akan diberikan relevansi antara materi yang diberikan dengan contoh di kehidupan sehari-hari yang mereka alami.
Kemudian menggunakan metode problem based learning yang dimana mahasiswa akan diberikan studi kasus baik berupa pelanggaran hak ataupun penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual untuk dipelajari secara bersama dan menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan itu, dan menggunakan juga metode pembelajaran small group discussion yang artinya mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan memberikan pendapat sesuai dengan landasan keilmuan dan regulasi di bidang kekayaan intelektual, yang pada akhirnya kita juga menggunakan metode project based learning. Ini mahasiswa pada akhirnya diberikan tugas akhir untuk membuat karya tulis ilmiah hukum di bidang kekayaan intelektual, membuat karya kekayaan intelektual yang didiseminasikan kepada masyarakat, serta melakukan penyusunan untuk dapat memiliki perlindungan hukum yang akan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, pada pertemuan pertama akan mempelajari mengenai pengantar kekayaan intelektual, kemudian pertemuan selanjutnya mengenai konvensi internasional kekayaan intelektual, perspektif Islam terhadap kekayaan intelektual, hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, dan kemudian akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian materi pembelajaran selanjutnya akan membahas mengenai rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, perkembangan kekayaan intelektual dalam ranah digital, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan ujian akhir semester. Adapun pelaksanaan sistem pembelajaran dilakukan dengan mengkombinasikan sinkronus dan asinkronus atau dengan blended learning. Proporsi yang digunakan adalah 80% sinkronus, yaitu terdapat di 12 pertemuan, dan 20% asinkronus, yaitu terdapat di 2 pertemuan. Untuk sinkronus, kita melaksanakan tatap muka di kelas, atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis internet seperti Zoom Meeting. Dan pada asinkronus kita juga melakukan pemanfaatan dan pelaksanaan aktivitas perkuliahan dengan menggunakan e-learning, manajemen sistem, platform model pada laman ekuliah.ac.id. Kemudian untuk penilaian mata kuliah, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada instrumen penilaian tugas dengan bobot persentase 35%, ujian tengah semester dengan bobot persentase 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, serta kehadiran dengan bobot 5%. Persentase dari instrumen penilaian tersebut disebar untuk menjamin adanya pencapaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah 1, 2, dan 3 secara profesional. Adapun ini adalah pedoman nilai yang merujuk kepada peraturan dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh universitas, di mana mahasiswa akan mendapatkan nilai A dengan rentan nilai 79,50 sampai dengan 100, huruf mutu A- dengan 75,50 sampai rentan 79,49, dan seterusnya. Adapun setelah ini akan saya sampaikan mengenai cuplikan video pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini di mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan pengantar hukum kekayaan intelektual. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama,
Sudah Bapak lengkapi konten di laman ekuliah.ac.id, jadi silakan teman-teman mahasiswa bisa melihat tugas ataupun modul dan juga berbagai macam referensi yang sudah Bapak jadikan konten di dalam laman tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau masih terdapat hal-hal yang belum dimengerti, Bapak juga sudah tautkan link mengenai WhatsApp group di laman e-kuliah tersebut. Jadi nanti kita bisa chat interaktif di dalam kesempatan-kesempatan yang ingin teman-teman gunakan sebagai aspek untuk bertanya. Kalau begitu, mari kita mulai pertemuan kali ini. Mohon izin Bapak share screen tentang PowerPoint-nya terlebih dahulu. Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum itu, ini Bapak kembali mengingatkan pada pertemuan kali ini, materinya sesuai dengan RPS ya, yang teman-teman bisa akses juga nanti secara lengkap pertemuan 1 sampai pertemuan 16 sudah Bapak lampirkan linknya juga di laman e-kuliah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang pengertian kekayaan intelektual, kemudian ada aspek filosofis serta perlindungan, prinsip-prinsip serta perbedaan antara hak kekayaan intelektual dengan hak kebendaan konvensional. Kita mulai saja ya. Bapak akan mulai dengan istilah kekayaan intelektual. Barangkali istilah ini sudah amat sangat familiar ya atau tidak asing di teman-teman. Kalau kita berbicara tentang kekayaan intelektual, apa nih yang ada di dalam pikiran teman-teman? Mungkin Bapak coba mau tanya sama Parel. Parel, kalau Bapak berbicara satu kata kekayaan intelektual nih, apa yang ada dalam pikiran Parel? Kekayaan intelektual itu sesuatu yang dihasilkan dari eh, pikiran manusia yang mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Oke, satu orang lagi ya. Silakan Zahra, kalau Bapak berbicara hak kekayaan intelektual, apa yang ada dalam pikiran Zahra? Saya kebayangnya kayak hak cipta, kayak gitu, Pak. Oke, ya, jadi hak kekayaan intelektual itu ya nanti akan Bapak bahas definisinya. Tapi sebelum itu Bapak mau coba sampaikan mengenai terminologinya. Jadi terminologi hak kekayaan intelektual itu sebetulnya mengalami perkembangan. Awalnya kita kenal istilah yang disebut sebagai hak milik intelektual. Kemudian berkembang lagi menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Kemudian terminologi yang digunakan adalah hak kekayaan intelektual. Sampai hari ini terminologi hak kekayaan intelektual itu sudah dirubah dengan peraturan pemerintah ya yang menjadi landasan nomenklatur penggunaan istilah kekayaan intelektual pada hari ini. Dan selain itu sebetulnya istilah ini menyesuaikan dengan nomenklatur yang digunakan dari berbagai macam negara terhadap penyebutan dari kekayaan intelektual. Di sini kita bisa lihat ada Korean Intellectual Property Office, ada Singapore Intellectual Property Office, bahkan WIPO sebagai organisasi kekayaan intelektual terbesar di dunia sendiri menggunakan terminologinya dengan intellectual property. By the way, pengaruh kekayaan intelektual di Indonesia itu semakin nyata pada saat sekitar tahun 94 pada saat itu disepakati setelah perundingan Uruguay. Di sana para negara yang terlibat di dalamnya menyepakati untuk pembentukan WTO atau hari ini kita kenal sebagai World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Yang dimana syaratnya ketika ada negara yang ingin menjadi anggota WTO, maka dia harus juga menyetujui perjanjian yang dinamakan dengan TRIPS Agreement atau Trade Related Aspect on Intellectual Property Agreement. Sehingga Indonesia ingin menjadi anggota WTO harus juga meratifikasi agreement tersebut. Dan oleh karena itu dampaknya kepada Indonesia paling tidak ada dua. Yang pertama bahwa Indonesia harus melaksanakan ketentuan dari ratifikasi TRIPS Agreement itu sebagai bagian dari good faith dan Pacta Sunt Servanda. Dan yang kedua Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum nasional. Dan hari ini kita bisa mengidentifikasi berbagai macam pengaturan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia itu merupakan hasil dari ratifikasi Indonesia dalam TRIPS Agreement dan menjadi anggota WTO.
Dan ketika kita berbicara tentang definisi kekayaan intelektual, ini Bapak ambil dari berbagai macam sumber dan literatur, dapat disimpulkan adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Selain itu juga ia harus bisa bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Jadi Parel dan Zahra, kalau kita berbicara tentang kekayaan intelektual, maka hasil pemikiran yang seperti apa sih yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual? Paling tidak dia harus mengandung dua value atau dua nilai. Yang pertama dia harus mengandung utility value atau nilai kegunaan, dan yang kedua dia harus mengandung economic value atau nilai ekonomis. Nah, bagaimana dengan konsep hak? Konsep hak yang dihasilkan dari adanya kekayaan intelektual, karena yang pertama dia sebagai benda, ya, karena dia sebagai benda tidak berwujud, maka dari itu dia dapat disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Sehingga dia memiliki apa? Memiliki kepemilikan. Tapi ada salah satu karakter khas yang hanya dimiliki oleh kekayaan intelektual. Yaitu apa? Yaitu hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Hak eksklusif adalah sebuah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pencipta, penemu, pendesain, atau bahkan pemegang hak, yang dimana mereka memiliki kewenangan untuk apa? Untuk menggunakannya sendiri, bahkan mereka bisa melarang orang lain untuk tidak menggunakan barang tersebut. Bahkan sampai kalau dalam perkembangannya di sengketa pengadilan itu bisa meminta pengadilan untuk dilakukan penarikan terhadap barang-barang terkait. Ya, dan ini sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kekayaan intelektualnya. Dan uniknya lagi, dalam aspek hak, kekayaan intelektual ini memiliki dua hak. Yang pertama, dia memiliki yang disebut sebagai dengan hak ekonomi atau economic rights. Dan yang kedua, dia memiliki hak moral atau moral rights. Tentu kedua hak ini memiliki karakteristik yang berbeda. Hak ekonomi, dia berfokus kepada perolehan keuntungan terhadap pemanfaatan atas hasil kekayaan intelektual dari penggunaan. Baik itu penggunaan sendiri oleh pencipta, pendesain, atau bahkan penemunya, maupun digunakan oleh pihak ketiga atau orang lain yang dikehendaki oleh mereka. Bagaimana dengan hak moral? Kalau hak moral, dia merupakan hak yang bersifat pribadi. Artinya, dia melekat terhadap sebuah penciptaan, penemuan, atau bahkan desain. Karena apa? Hak moral ini berkaitan dengan pribadinya seseorang yang sudah menghasilkan sebuah kekayaan intelektual dari hasil olah pikirnya. Contoh, misalkan Bapak membuat lagu, maka sebagai bentuk dari hak moral Bapak, maka Bapak berhak mencantumkan nama Bapak sebagai pencipta lagu. Bagaimana dengan pelaksanaan hak ekonomi yang Bapak bisa lakukan? Biasanya Bapak bisa menyampaikan kepada para penyanyi atau pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia seni musik untuk dapat merekam dan menjadikan lagu Bapak untuk diperjualbelikan di dalam berbagai macam platform. Itu contohnya ya. Kemudian kita berlanjut. Nah, ini sepintas Bapak bandingkan perbedaan antara kekayaan intelektual dengan konsep perlindungan hukum. Coba menurut Farhan, yang dimaksud dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual itu apa sih? Menurut Farhan aja ini, Mas. Silahkan. Ini Pak, perlindungan terhadap karya-karya yang kita buat, Perlindungan yang dilindungi oleh undang-undang. yang dilindungi oleh undang-undang. Baik, coba kita lihat. Apakah betul? Nah, ternyata betul juga apa yang disampaikan oleh Farhan. Di sini Bapak memberikan paling tidak ada 3 dasar hukum yang menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Farhan tadi.
Sini Bapak mengutip pasal 27 ayat 1 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 15 ayat 1 dari International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, serta pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga pasal ini dapat kita simpulkan bahwa kekayaan intelektual ini tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Contohnya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di sini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak sebebas-bebasnya untuk berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan dan juga menikmati karya seni yang dihasilkan dari penemuan saintifik dan manfaat-manfaatnya. Atau terlebih lagi di dalam pasal 15 ayat 1, ini Bapak singkat aja ya, ICASCR di sini menyampaikan bahwa negara-negara yang menjadi peserta konvensi ini harus bisa menjamin perlindungan moral dan perlindungan material yang dihasilkan dari proses saintifik, ya, literasi maupun produksi artistik dari autor. Nah, ini ya terutama dalam pasal 15 ayat 1 ini mengakomodir hak moral dan juga hak ekonomi dalam konteks perlindungannya ya. Atau kita bisa lihat di dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar kita. Di sini lebih ditekankan lagi. Demi apa perlindungan itu? Demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Nah, adapun prinsip-prinsip dari kekayaan intelektual. Di sini ada 4 prinsip utama dari kekayaan intelektual. Ada prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip keadilan dan prinsip ekonomi ini sebetulnya menekankan kepada dalam pemanfaatan kekayaan intelektual itu harus adil ya, terutama dalam prinsip keadilan. Dia tidak boleh hanya memperhatikan salah satu kepentingan pihak saja. Dan dalam konteks prinsip ekonomi, dia harus bisa menjamin penghargaan terhadap pihak yang sudah memberikan pengorbanan atas adanya dari entitas sebuah kekayaan intelektual. Nah, yang menarik ini adalah di prinsip kebudayaan dan prinsip sosial. Dalam prinsip kebudayaan, di sini dinyatakan bahwa kekayaan intelektual itu harus juga bisa memberikan kontribusi terhadap kebudayaan manusia. Sehingga pada akhirnya dia dapat juga memberikan kekayaan khazanah yang baru terhadap pengembangan dan juga karakteristik dari kebudayaan yang dimiliki oleh manusia. Adapun prinsip sosial di sini nyatakan bahwa kekayaan intelektual ini jangan hanya digunakan atau dimonopoli oleh segelintir orang saja, tapi juga harus digunakan atau diberikan ruang kepada publik untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia. Nah, ini adalah contoh kekayaan intelektual yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman di sini. Ya, siapa yang nggak kenal Harry Potter dengan penulisnya J.K. Rowling? Ya, bahkan karya novel Harry Potter ini memiliki adaptasi film yang amat sangat sukses di dunia ya, sehingga kita bisa mengenal universe-nya Harry Potter gitu dengan segala macam keajaiban dan dunia sihir. Atau dalam paten di sini ya, siapa yang tidak kenal Bapak almarhum Baharudin Yusuf Habibie? Ternyata beliau adalah penemu progression crack theory yang bisa memberikan kekuatan lebih pada struktur pesawat sehingga membuat pesawat lebih kuat dalam melaksanakan aktivitas penerbangan di dunia. Dan ini memberikan kontribusi yang amat sangat besar di dunia penerbangan. Ya. Atau ini contoh dari merek yang tidak mungkin teman-teman belum pernah lihat gitu ya. Ini sudah amat sangat dekat dengan kehidupan teman-teman. Baik, sekian barangkali materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berikan 2 kesempatan untuk tanya jawab kali ini. Silahkan pada teman-teman yang mau melakukan tanya jawab. Bapak izin bertanya. Silahkan Najwa. Tadi kan sebagaimana sudah Bapak jelaskan kalau HK ini sebagai sesuatu yang tidak terwujud atau biasa disebut sebagai intangible. Nah, dalam konteks perlindungan hukum, apa sih tantangan atau hambatan utama dalam perlindungan hukum kepada karya-karya yang memiliki
sifat non fisik gitu atau tidak berwujud. Terima kasih. Nah, ini mohon izin Bapak langsung jawab aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Najwa. Tantangannya apa di era perkembangan teknologi 5.0 hari ini adalah yang paling sulit dalam konteks penegakan hukum. Yang pertama, pengawasan. Ya, bagaimana kita bisa mengawasi perkembangan teknologi yang bahkan hari ini sudah melibatkan artificial intelligence gitu ya. Hari ini contoh misalnya, teman-teman ketika ada lagu satu judul lagu yang hits keluar gitu. Ya. Kalau konteksnya di Indonesia, kita bisa lihat tidak berselang lama dari lagu itu keluar, muncul cover lagu ya, entah itu versi jedak-jeduk atau versi instrumental gitu ya. Tapi yang jelas ada versi covernya, dan ini seringkali menjadi masalah karena versi cover yang keluar itu tidak serta-merta meminta izin dari pemilik atau pencipta aslinya gitu, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan. Dan dalam konteks penyelesaian sengketa yang paling sulit menurut Bapak barangkali adalah proses pembuktian. Misal dalam hal tadi gitu, kita mau melakukan penyelesaian sengketa atas lagu kita yang serta-merta tanpa izin untuk dijadikan cover. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa lagu kita yang di cover itu sudah menghasilkan uang bagi pihak yang mengcovernya. Karena dalam konteks pemanfaatan hak ekonomi, ini perlu ada bukti dari monetisasi terhadap karya-karya yang diciptakan oleh kita. Itu barangkali kalau dari Najwa. Apakah sudah jelas, Najwa? Sudah jelas Bapak, terima kasih. Oke, kemudian dari Arman. Ini silakan, apakah sudah jelas atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Farel. Sebelumnya kan Bapak menyinggung tentang AI. Nah, dan pada masa sekarang gitu kan sedang banyak problematika di masyarakat, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, bagaimana sih kedudukan AI dalam kekayaan intelektual gitu? Apakah AI ini dapat digolongkan sebagai apa ya namanya? Mungkin pencipta, soalnya kan biasanya pencipta itu kan manusia. Nah, ini kan AI bisa membuat karya gitu, Pak. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Oke, terima kasih pertanyaan Farel. Memang ini agak complicated juga ya, karena artificial intelligence ini ternyata hari ini sudah bisa menciptakan berbagai macam karya yang dapat diidentifikasi sebagai objek kekayaan intelektual, baik hak cipta, bahkan kemarin yang sempat GGR itu adalah penciptaan paten oleh artificial intelligence dengan nama Dabus gitu ya. Tapi sejauh ini yang Bapak amati, dan kebetulan Bapak juga sudah melakukan riset ya, tapi ini belum proses terbit, Farel. Nanti mohon ditunggu aja jurnalnya terbit gitu ya. Sejauh ini berdasarkan hasil riset yang Bapak telah lakukan, maka di Indonesia, khusus di Indonesia ya, kedudukan AI itu dia seperti alat. Artinya AI dalam konteks ruang lingkup hukum positif kekayaan intelektual di Indonesia belum bisa diidentifikasi sebagai subjek dari hak kekayaan intelektual. Maksudnya seperti apa, Pak? Kedudukan analoginya itu sebagaimana kamera yang digunakan oleh fotografer, gitu ya. Atau kuas lukis yang digunakan oleh pelukis, ya. Dan dalam konteks hukum Indonesia belum ada ruang untuk memberikan AI sebagai subjek hukum. Ya, tapi dalam konteks internasional seperti misalnya Bapak kasih contoh di Singapura dan Amerika, mereka sudah mengadakan pengaturan-pengaturan yang bersifat terbatas, ya, tapi memang belum sepenuhnya bisa mengklasifikasikan AI sebagai subjek kekayaan intelektual. Begitu barangkali Farel, nanti mohon ditunggu saja jurnalnya terbit Farel ya, akan Bapak sampaikan di Terima kasih, grup. Pak. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, barangkali Bapak cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.